terbaru berikutnya. Silakan bunyikan loncengnya. Perkenalkan, namaku Dani, umurku 25 tahun, wajahku lumayan ganteng. Apalagi kalau seandainya se-RT penduduknya wanita semua, pasti aku paling ganteng di sini. Hehehe. Aku punya pacar yang bernama Melani, yang kerjanya di salah satu klub malam. Suatu ketika Melani menelponku. Dia minta tolong agar aku mengantar dia ke tempat kerjaannya. Tadinya aku sempat melarang dia. Kemarin kan dia datang. Malam ini kerja, apalagi malam ini malam minggu. Kapan ngapelnya nih punya pacar terus? Pikirku sewot, aku sempat marah. Apalagi nada Melani bicaranya sangat keras. Dan belum lagi sindiran-sindiran yang membuatku emosi. Tambah pikir lama lagi, aku mengakhiri pembicaraanku dengan mematikan HP-ku. Aku terdiam sejenak. Memang Melani ada benernya juga sih. Jadi Pak D itu ya Kalau sebagai seorang wanita bisa sebagai cuma tetangga menjadi dong. ibu rumah tangga, gimana mau kaya? Hidupnya terus-terusan mengandali gaji suami tok. Kalau ku pikir-pikir, wanita seperti Melani inilah yang pantas untuk dijadikan pendamping hidup. Karena wanita seperti Melani, wanita Kemarin yang kan dia memikirkan datang. masa depan. Tidak seperti kakak iparku yang bernama Kak Pebi. Bisanya cuma mengurus anak saja. Hidupnya terus-terusan tergantung dengan gaji abangku. Makanya hidup mereka pas-pasan. Coba seandainya Kak Baby itu juga kerja, kan mereka punya dua penghasilan. Dengan begitu pasti hidup mereka lebih maju, pikirku. Tanpa pikir Jadi lama Pak D lagi, itu ya sebagai apa ya sebagai aku tetangga langsung dong. tancap gas ke kosan Melani. Malam itu hujan tak kunjung reda, sehingga pelak sepeda motorku terasa berat karena genangan air hujan yang sudah meninggi. Namun aku tetap menempuh demi ayang beb. Sesampai di kosan Melani, tadinya aku pikir langsung berangkat ke tempat kerjaan. Pada waktu bersamaan juga Ternyata aku disuruh kayaknya masuk kelihatan. menemaninya ngopi. Melani malam itu kelihatan makin cantik. Apalagi Melani saat itu berpakaian baju tidur. Malam itu kami ngobrol panjang lebar. Semakin larut malam, obrolan Melani pun semakin asik. Sehingga Melani tidak menyadari kalau sedikit terpacu, apalagi semakin terlihat jelas. Singkat cerita, handphone Melani berbunyi. Ternyata bosnya Melani minta agar Melani masuk kerja. Tadinya kita berdua berharap sampai pagi, cuma berhubung teman-teman satu kerjaan Melani semua pada sakit. Mau tidak mau Melani harus masuk kerja, dan aku pun mengantar Melani karena waktu sudah larut malam. Mataku terasa mengantuk. Setelah mengantar Melani, aku segera pulang, pikirku. Sampai di tempat kerjaan, Melani langsung berjalan dengan cepatnya. Terima kasih ya Dani. Besok main lagi ya ke rumah.
ucap Melani sambil melambaikan tangannya lalu berlari santai masuk ke dalam klub malam itu. Tiba-tiba dari kegelapan ada seorang yang menghampiriku. Oh, ternyata Jai. Lagi ngapain? Ucapku. Biasa lagi ngantar Mita. Tadinya aku lagi enak-enakan cocok tanam. Mitanya disuruh kerja sama si bosnya, ucap Jai. Sama. Aku juga tadi lagi enak-enak Terus dia ngobrol di kosan sama Melani. Ada telepon dari bosnya, ucapku. Kadang bikin kesel saja ya bosnya, hahaha, ucap Jai. Mungkin bosnya gak pernah muda kali Jai, ucapku. Iya, begitu lahir langsung jadi kayak kakek, hahaha, ucap Jai sambil tertawa. Aku pun merasa terpancing tertawa karena lucunya omongan Jai. Ngomong-ngomong, kok sekarang kenapa Mita kita bisa dapat lu juga ya Jai? Jangan-jangan Mita kok pelet ya, ucapku. Kamu ini apa sih susahnya dapetin cewek kayak Mita? Modal cuma sebungkus dan sebuah itu dia bisa, menoleh, hahaha. dia melihat. Gak mahal kan sebungkus? Canda Jai dengan sombongnya. Woi, sombong lu, ucapku. Cewek emang awalnya pura-pura malu, tapi sebenarnya mau. Coba lihat tuh, ada cowok jelek tapi ceweknya cantik banget. Kenapa? Karena serpisannya bro, bukan karena tampang kita. Aku mengakui mukaku jelek, tapi kalau serpisanku cewek jangan ditanya, ucap Jai. Tadinya dia belagu banget. Gimana sih melihat orang yang sepertinya tidak butuh dengan kita? Tapi aku tidak putus asa. Aku terus perhatian sama dia, kemana dia aku turuti, ikut aja lah. Apa pengennya kita kasih. Seminggu yang lalu juga begitu. Waktu pulang dari kondangan, badannya terasa pegel-pegel. Dia minta tolong dipijitin. Aku pijitin, gak jadi masalah. Tapi setelah itu Kemarin kan dia datang. katanya, hebat ya kamu Jai, pijitanmu enak. Pasti tenagamu juga besar, kuat. Cocok, bercocok tanam. Jai, kamu bisa bantu aku gak cocok tanam? Sudah lama sawahku gak ditanamin. Tadinya aku mengira cuma bercanda saja, tapi ternyata kebenaran. Dia mulai dengan aksinya, dengan mengajakku untuk bercocok tanam di sawah miliknya. Katanya jarang ditanami. Jadi Pak D itu Kami ya, pindah ke sebagai tempat yang apa pas ya, untuk sebagai memulai dengan apa ya, semangatnya dia mulai duluan tanpa mempedulikan keadaanku yang masih kaget dan tak percaya. Malam semakin larut, tak menyurutkan niatnya untuk tetap menuntaskan kegiatan yang dia mulai. Bahkan dia sangat luar biasa. Menunjukkan kemampuannya dengan tenang. Setelah dia berkeringat, aku menunjukkan aksiku. Sampai ke lubang sawah yang dalam. Sampai akhirnya kami sama-sama kelelahan dengan napas yang berat. kemarin kan dia datang. Setelah itu, lihat sekarang. Dia yang takut kehilanganku. Dikit-dikit
Kalau dia nggak melihat aku, dia sibuk nyariin aku. Terkadang menelpon terus, kalau nggak lihat aku nanyain kamu di mana. Katanya tuh begitu sifat cewek, ucap Jai. Jai, sahut Mita dari pintu klub. Nah tuh kan, Jadi Pak D itu Mita ya, panggil aku lagi. sebagai apa ya, sebagai Kayaknya dia tetangga, kangen tuh, ucapku. Ucap Jai. Ya udah tuh, panggil tuh, ucapku. Ntar dulu ya, aku mau kesana dulu, ucap Jai. Iya, aku mau langsung pulang kok ini, ucapku kemarin sambil kan dia memundurkan datang. sedikit sepeda motorku dan langsung jalan. Berhubung cuaca gerimis, agar aku cepat sampai ke rumah, aku melewati jalan perkampungan warga. Dani, teriak seseorang. Kayaknya ada yang manggil aku. Siapa ya? Ucapku dalam hati. Aku berhenti sejenak. Begitu aku melihat ke belakang, Pak D, ada apa Pak D? Ucapku. Kamu dari mana malam-malam gini? Ucap Pak D. Dari rumah teman Jadi Pak D, itu ucapku. ya, sebagai apa ya, Kayaknya sebagai bukan dari tetangga. rumah Kemarin kan dia datang. temen nih. Pasti pacarnya nih. Sekarang sudah punya pacar ya, sindir Pak D. Aku hanya tersenyum. Hehehe. Dani, kamu lihat Jay nggak? Ucap Pak D. Iya, saya tadi lihat di jalan Montong Raya. Bahkan saya tadi sempat ngobrol sih tadi sama Jay. Emang ada apa, Pak D? Ucapku. Jadi Pak D itu Nggak ya, apa-apa sih, sebagai cuma apa ya, sebagai Pak D heran tetangga. aja nih dengan Kemarin kan dia anak-anak datang. sekarang. Dinasihatin orang tua, bukannya mendengar, malah nggak pulang-pulang lagi ke rumah. Pak D nggak pernah melarang dia pacaran, cari cewek yang bener kek. Begitu banyak cewek, masa dia dapat cewek yang kerja di tempat gituan, ucap Pak D. Wah, Pak D menyindir aku juga nih. Tapi kayaknya Pak D nggak tahu kalau pacarku satu kerjaan dengan pacar Jai, ucapku dalam hati. Jadi Pak D itu ya, Dulu sebagai apa ya, semasa sebagai Pak D tetangga. Kemarin kan dia datang. muda, tidak pernah Pak D terpikir punya pacar kayak gituan. Bahkan melihat cewek-cewek gituan saja Pak D merasa jorok. Boro-boro mau menjadikan istri. Abang kamu dulu juga pernah Pak D nasihati. Akhirnya dia nikah dengan Feby. Dapat istri kayak Feby itu bagus, gak matre, hidupnya juga gak neko-neko, soleha. Dan dia itu dari keturunan orang baik-baik. Ayah Feby juga ustadz itu. Bahkan Jadi Pak D itu kakek-kakeknya ya, Feby juga sebagai ustadz, apa ya, sebagai ucap tetangga. Pak D. Kemarin kan dia Waduh, datang. Pak D ini seleranya kampungan banget ya. Masa Kak P disanjung-sanjung kayak Pak D ini gak pernah nonton berita-berita artis nih. Dengarnya radio terus, muka yang denger pun gak kelihatan. Gimana mau bener menilai orang, ucapku dalam hati. Singkat cerita, tok 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 tok. Jadi Pak D itu ya, sebagai apa ya, sebagai tetangga. Suara ketukan pintu Kemarin kan kamarku dia datang. terdengar. Lalu
Gak berapa lama ada paket baru nyampe, ucap Kak Pebi. Iya bentar, ucapku. Aku langsung bangkit dari tidurku, lalu menerima paket itu. Iya, aku hampir lupa hari ini. Aku langsung mandi dan tancap gas. Melani, teriakku sambil mengetuk pintu kosan Melani. Tok 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 tok. Tapi nggak ada jawaban. Si mbaknya sudah keluar mas, ucap tetangga Melani yang bernama Bu Jahra. Kemarin kan dia datang. Sudah lama bu, ucapku. Dari tadi pagi sih mas, kayaknya sebentar lagi pulang kok itu mas. Atau ditelepon aja mas, ucap Bu Jahra. Aku mencoba menelpon Melani, ternyata HP-nya tidak aktif. Aku tetap menunggu Melani pulang. Aku berharap Melani pulang. Mungkin pulangnya sebentar lagi. Setelah 2 jam menunggu, mungkin pulangnya sebentar lagi. Sampai pada akhirnya larut malam. Belum pulang juga. Apa titip saja ya kadoku ini ke Bu Jahra, pikirku dalam hati. Aku terdiam sejenak. Tapi kalau aku titip sama Bu Jahra, kurang seru juga sih. Apalagi ini momen ulang tahunnya Melani. Aku pengen memberi kejutan buat Melani, pikirku. Tadinya aku ingin memberi kejutan kepada Melani. Malah kebalikannya, Melani yang memberiku kejutan. Dengan wajah cerianya, Melani pulang bergan Jadi Pak D itu ya dengan mantannya. Aku terkejut, seperti disambar petir di siang hari. Detak jantungku pun berdetak kencang, bagaikan gempa 5 skala liter. Aku tetap berusaha menenangkan diriku yang sudah emosi melihat keadaan ini. Kamu serius nih Mel, ucapku. Melani terdiam, dia hanya menatapku lalu menatap mantan yang sedang berdiri di sampingnya. Jadi Pak D itu ya sebagai apa ya, sebagai tetangga. Kemarin kan dia datang. Dari kejadian itu, aku tidak pernah lagi berhubungan dengan Melani. Sebagai manusia, siapa yang tidak sedih dengan keadaan seperti ini? Seorang yang setiap saat, setiap detik menghiasi hari-hariku dan menjadi bunga-bunga yang indah di setiap mimpiku. Dengan kehadirannya membuat ku mampu melihat masa depanku, Jadi Pak D itu ya bahkan sebagai apa ya, menata sebagai masa depanku. tetangga. Tapi dengan sekejap mimpi-mimpi itu sirna, tanpa bekas, tanpa jejak. Dani, makan dulu. Dari pagi kamu ngelamun terus. Emang mikirin apa sih? Ucap Kak Baby. Enggak ada apa-apa kak, ucapku sambil bangun dari tempat tidurku, mengambil beberapa sendok nasi yang masih hangat. Tadi malam kamu dicariin sama Pak D, ucap Kak Baby. Emang ada apa ya, ucapku sambil mengunyah beberapa sendok nasi. Gak tahu, cuma nyuruh kamu datang ke rumah Pak D, ucap Kak Baby
Selesai makan, aku langsung ke rumah Pak D. Ya, Assalamualaikum. tadinya kan Dani disuruh ke rumah Pak D. Terus Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak berapa lama ada seorang wanita keluar dari rumah Pak D. Waalaikumsalam. Mas Dani ya? Ucap wanita itu. kita kan ya Iya, kita kok sendiri tahu? ibaratnya kan, kalau kita itu ibarat nggak saling kenal. Ucapku. Kebetulan, ayo mas, saya sudah telat nih. Ucapnya. Emang ada apa ya? Saya mau ketemu dengan Pak D. Pak D-nya kemana ya? Ucapku. Dengan nada yang bingung dengan keadaan ini. Sementara wanita itu seperti orang yang terburu-buru, yang dikejar waktu. Percuma saja mas, jumpain Pak D dulu. Pasti Pak D minta tolong nyuruh ngantarin saya juga. Saya sudah telat Mas Dani, please, ucap wanita itu. Gak berapa lama Pak D nongol dari dalam rumah. Dia tersenyum dan mengasih aba-aba dengan tangannya. Ya, tadinya kan Dani disuruh. Akhirnya aku mengantarin wanita itu. Dari situ kita berkenalan dan sampai akhirnya kita naik ke pelaminan. Di suasana pesta pernikahanku yang sangat meriah dihadiri sanak saudara dan warga sekitar. Dan mereka semua mendoakan kami agar menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Begitu juga dengan Pak D yang setia menemani kami berdiri di pelaminan. Sesekali Pak D sempat bercanda, enak ya jadi kamu, sudah menjadi pangeran kerajaan. Tuh, pakai dikawal lagi. Canda Pak D dengan membisikkan ke telingaku. Ring 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 ring. Handphoneku berbunyi. Ternyata yang menelpon Jai. Ya halo. Sepertinya dia nggak mendengar suara. Dia nggak mendengar suaraku dari telepon itu karena suara musik yang ada di dekat pelaminan sangat kencang. Aku berusaha menjauh dari suara musik itu dan sampai akhirnya Jai mendengar suaraku. Selamat ya Dani, semoga kamu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, ucap Jai. Iya, terima kasih. Kamu kesinilah datang. Deket kok, masa sama teman sendiri kamu begitu, ucapku. Aku sekarang sudah putus sama Mita, jadi aku gak tinggal di kosan itu lagi. Sekarang aku lagi di Batam bro, gak mungkin aku kesana. Kemarin kan dia datang. Ucap Jai. Sejak kapan? Ngapain di sana? Ucapku. Aku sekarang merantau merantau sajalah di Batam. Lagian aku sudah merasa malu dengan ayahku gara-gara seorang cewek. Aku nur pada ayahku. Mending cewek itu setia menemaniku sampai akhir hayatku, ucap Jai. Ya, meskipun cewek itu setia menemanimu sampai akhir hayatmu, tidak pantas juga sih pada orang tua. Tapi ya sudahlah, mungkin ini pelajaran buat kita. Namun kamu pulang aja dulu ke sini. Ntar aku bantu agar kamu bisa baikan lagi dengan ayahmu. Dan ini aku transfer buat ongkosmu, oke? Aku sangat bersyukur ditemukan dengan wanita yang baik, soleha, dan ternyata dia juga tamatan pesantren.
Sekarang aku merasa lebih nyaman dekat dengan wanita rumahan yang satu karakter dengan Kak Feby, Jadi Pak D itu ya yang sebagai hari-harinya apa ya, sebagai ibu rumah tangga. kemarin Dan kan dia aku juga datang. sangat bersyukur bisa punya tetangga dengan Pak D yang senang menasehati tetangga. Bahkan wanita yang menjadi istriku ini adalah keponakan Pak D. Wajah keponakan yang cantik, secantik dengan namanya yang cantik. Dia bernama Melati. Sekian. Jadi Pak D itu